Salam kembali bersama saya Pak Situmorang. Kali ini saya akan membagi video tentang lulusan SMK 3J. Nah, itu apa sih? Kenapa kita harus memilih 3J? Nah, 3J adalah singkatan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik komputer jaringan menjadi salah satu profesi dengan prospek karir yang baik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi yang meningkat, semakin besar juga peminat jurusan teknik komputer dan jaringan. Banyak yang masih berpikir bahwa pekerjaan yang cocok untuk jurusan 3J itu sangat terbatas untuk IT saja. Padahal bisa lebih dari situ. Begitu banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan jurusan 3J untuk bekerja sebagai konsultan IT di perusahaan ataupun mengolah data perusahaan menggunakan jaringan komputer. Hal pertama yang harus kamu ketahui yaitu pengertian jurusan 3J SMK. Jurusan 3J adalah jurusan yang sangat populer di SMK. Nah, jika kamu memiliki minat di bidang teknologi, tidak ada salahnya memilih jurusan ini. Nah, walaupun terbilang agak rumit, kamu bisa mempelajari banyak keterampilan yang bermanfaat di SMK jurusan teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer jaringan atau 3J adalah jurusan yang mempelajari seluk-beluk dunia komputer, mulai dari cara merakit komputer, praktek jaringan dasar, memahami software, hingga mengenal komponen hardware. Dengan SMK jurusan teknik komputer dan jaringan ini, kamu bisa lebih memahami perangkat yang ada di komputer dan juga sistem operasi komputer secara lebih mendalam. Nah, jadi sekarang teknik komputer jaringan ini sudah berubah nama menjadi teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Jika dilihat dari prospek kerja teknik komputer jaringan dan telekomunikasi di masa mendatang, maka SMK jurusan komputer ini bisa menjadi nilai unggul ketika kamu melamar di suatu perusahaan. Nah, mengapa kamu harus memilih jurusan 3J? Nah, berikut beberapa keunggulan jurusan 3J yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, bisa belajar mengenai sistem operasi. Selain sistem operasi, kamu bisa mempelajari lebih detail mengenai instalasi OS, sistem kerja user hingga partisi hard disk. Nah, hal ini mendasari bisa berguna ketika kamu kerja jurusan teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Nah, yang kedua, mempelajari jaringan. Nah, jika kamu bisa menguasai teknik jaringan komputer ini, akan sangat bermanfaat dalam mendapatkan pekerjaan lulusan SMK jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi nantinya. Karena kamu bisa mempelajari server, IP address, hingga jaringan lokal. Nah, yang ketiga, adanya praktik kerja. Seperti halnya jurusan SMK lainnya, jurusan 3J SMK juga ada praktik kerja magang untuk menambah wawasan mengenai dunia kerja. Nah, dan apa saja pekerjaan yang cocok untuk jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi ini. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi ingin mengalami pekerjaan lulusan teknik komputer jaringan dan
telekomunikasi di dunia industri nyata. Nah, yang keempat, memiliki peluang kerja teknik komputer jaringan dan telekomunikasi yang bagus setelah lulus. Nah, umumnya teman-teman, setelah magang, kamu bisa mendapatkan referensi dan perusahaan yang bisa kamu gunakan ketika melamar pekerjaan teknik komputer dan jaringan. Nah, itulah mengapa jurusan SMK, khususnya SMK jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi ini tidak perlu pusing memikirkan kemana saya nanti setelah lulus. Mau kerja apa saya telah lulus. Ya, karena prospek karir sudah jelas. Nah, ada 4 alasan mengapa memilih jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Yang pertama, belajar tentang sistem operasi. Yang kedua, belajar teknik jaringan komputer. Dan yang ketiga, praktik kerja magang. Dan yang keempat adanya prospek kerja yang jelas. Gitu. Nah, peluang kerja lulusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Nah, jurusan ini memiliki beberapa prospek kerja yang mungkin cocok dengan keahlian kamu. Berikut beberapa pekerjaan untuk jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, yang pertama, teknisi komputer. Nah, teknisi komputer merupakan profesi seorang yang bekerja khusus dalam perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer. Teknisi ini memiliki tanggung jawab pada pengembangan hardware maupun software. Nah, salah satu deskripsi pekerjaan teknisi komputer adalah memastikan komputer yang digunakan bisa terhubung ke jaringan yang dibutuhkan untuk memperbaiki segala permasalahan yang terjadi pada jaringan komputer. Nah, tahu sih berapa gaji seorang teknisi komputer? Nah, gaji yang bisa didapatkan dari teknisi komputer lulusan jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi ini berkisar antara 4.500.000 untuk level pemula dan bisa meningkat menjadi 6 juta rupiah. Nah, kualifikasi teknisi komputer. Nah, kualifikasi khusus yang dibutuhkan adalah lulusan jurusan teknik komputer jaringan, memahami bahasa Inggris, menguasai networking, mampu merakit komputer, dan memahami proteksi sistem yang digunakan jaringan komputer. Tentu kalau kita sekolah mengambil jurusan TKJ, bagus-baguslah belajar. Jangan hanya bermain-main atau main game. Nah, yang kedua menjadi teknisi jaringan. Nah, mirip seperti teknisi komputer. Namun teknisi jaringan lebih fokus kepada sistem atau perangkat lunak yang ada di komputer. Nah, teknisi jaringan memiliki tanggung jawab untuk mengetahui cara menginstal operasi sistem di dalam membuat suatu jaringan, memahami cara merakit kabel jaringan khususnya LAN, dan melakukan pemantauan harian. Nah, tahu sih berapa gaji seorang teknisi jaringan? Kisaran gaji untuk teknisi jaringan dari 2.500.000 hingga 8 juta. Itu tergantung dengan pengalaman kerja dan seberapa banyak proyek yang sudah dikerjakan. Nah, apa yang menjadi kualifikasi teknis jaringan? Teknisi jaringan ini membutuhkan keterampilan yang berkaitan dengan teknik komputer dan jaringan. Berasal dari jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi dan juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga adalah menjadi administrasi server. Nah, administrasi server bekerja untuk membangun, mengelola, dan memperbaiki server dan jaringan suatu sistem. Nah, tugas utama adalah memastikan jaringan tetap bekerja dengan baik sesuai sistem, melakukan troubleshooting jika ada kerusakan, memelihara software dan hardware. Nah,
Tahu sih berapa sih gaji administrasi server? Nah, gaji untuk administrasi server berkisar dari 4 juta hingga 5 juta per bulan. Nah, kualifikasi administrasi server. Kualifikasi yang harus dimiliki adalah menguasai hardware dan software yang berhubungan dengan server. Time management untuk menyelesaikan masalah dan skill organisasi data. Dan yang keempat adalah sistem analisis. Apa? Nah, analisis sistem komputer memiliki tanggung jawab utama untuk memecahkan masalah. Tugas yang dimiliki adalah meningkatkan fungsional dan kinerja sistem dan jaringan komputer, memuat laporan analisis, dan memahami kebutuhan pengguna dan cara meningkatkan sistem komputer. Berapa sih gaji sistem analisis ini? Umumnya kisaran gaji komputer sistem analisis dari 5 juta sampai dengan 11 juta per bulan. Dan kualifikasi yang harus dimiliki adalah memahami bahasa pemrograman seperti SQL, Java, CSS, juga memiliki kemampuan dalam menganalisis data dan administrasi sistem. Nah, dan yang kelima, konsultan IT. Nah, pekerjaan teknisi komputer dan jaringan selanjutnya adalah konsultan IT. Tugas utama dari konsultan IT adalah memberi saran, membuat perencanaan dan sistem jaringan, merancang dan mengimplementasikan sistem teknik komputer dan jaringan untuk klien. Nah, berapa sih gaji seorang konsultan IT? Gaji untuk konsultan IT berkisar antara 7 juta sampai puluhan juta per bulan. Ini tergantung dari pengalaman yang dimiliki. Dan kualifikasi konsultan IT ini, spesifikasi yang dibutuhkan ya untuk seorang konsultan IT adalah kemampuan analisis, memecahkan masalah, membuat solusi, dan memahami kelemahan IT sehingga bisa memberi saran yang membangun. Dan yang keenam adalah information security analysis. Nah, information security analysis harus mampu memantau jaringan dan sistem informasi, mendeteksi adanya ancaman keamanan sistem informasi, menganalisis dan memberikan solusi dan ancaman keamanan tersebut. Nah, gaji information security analysis. Nah, gaji untuk information security analysis berkisar antara 10 juta karena merupakan pekerjaan yang cukup berat dan sulit. Nah, kualifikasi information security analysis yaitu yang dibutuhkan adalah profesi adalah mengerti tentang firewall, proses, antivirus, dan meningkatkan performa keamanan sistem jaringan. Dan yang ketujuh adalah machine learning engineer. Pekerjaan ini membutuhkan keahlian untuk membuat program dan algoritma yang memungkinkan mesin untuk mengambil tindakan tanpa arahan manual dari manusia. Jadi profesi ini memungkinkan mesin memiliki kemampuan untuk menjalankan program dari data dan pengalaman tanpa diprogram ulang. Gajinya sungguh-sungguh luar biasa. Karena pekerjaan dan tanggung jawab yang sulit, kisaran gaji untuk machine learning engineer adalah sekitar 15 juta sampai dengan 25 juta. Nah, dan apa kualifikasi machine learning engineer? Kualifikasi yang dibutuhkan adalah ilmu statistik, distribusi data, metode analisis, serta karakteristik format probabilitas suatu data. Untuk itu juga harus bisa membuat pemodelan evaluasi data.
Dan yang kedelapan adalah data scientist. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, prospek kerja teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi tidak terbatas hanya pada teknik komputer dan jaringan saja, tapi juga dalam pengelolaan data. Data scientist merupakan seorang ahli dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan algoritma sehingga informasi bisa jadi alat memprediksi masa mendatang. Nah, berapa sih kisaran gajinya? Kisaran gaji untuk pekerjaan data science adalah 12 juta bahkan lebih karena pekerjaan ini terbilang cukup rumit dan kompleks. Dan kualifikasi data scientist yang dibutuhkan untuk pekerjaan lulusan teknik komputer dan jaringan adalah memahami bahasa pemrograman SQL, Java, Python, ya, dan bisa mengoperasikan analisis tool seperti Hadoop dan R. Yang kesembilan adalah data analisis. Mirip dengan data scientist, data analisis bekerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Seorang data analisis harus bisa mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan yang bisa digunakan untuk keputusan bisnis. Contohnya, memprediksi kenaikan investasi di masa mendatang. Nah, berapa sih kisaran gaji data analisis? Nah, gaji untuk data analisis berkisar antara 12 juta sampai dengan 15 juta. Nah, apa saja kualifikasi yang harus dimiliki data analisis? Keterampilan dasar yang harus dimiliki untuk pekerjaan ini adalah memahami bahasa pemrograman seperti SQL, Oracle, R, dan Python. Dan yang ke-10 adalah Big Data Engineer. Big Data Engineer adalah merupakan salah satu pekerjaan dari lulusan teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Nah, profesi ini umumnya bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, mengetes, menganalisis, dan mengevaluasi big data dalam perusahaan. Karena data yang akan dianalisis merupakan big data atau data masif, maka big data engineer harus memiliki kemampuan analisis data yang baik. Nah, berapa sih gaji big data engineer ini? Nah, gaji untuk big data engineer ini berkisar dari 10 juta per bulan. Nah, kualifikasi big data engineer yaitu kemampuan matematika dan statistik, visualisasi data, struktur data, data miring, dan machine learning. Nah, untuk Anda yang masih bingung lulusan 3J kerja apa, kamu bisa mulai dari hal sederhana yaitu dari membuat CV yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan, ya, buat CV online mudah dan gratis, ya, sehingga perusahaan-perusahaan bisa melirik Anda. Nah, melihat beberapa tren baru dalam waktu dekat ini, itulah beberapa pekerjaan teknik komputer dan jaringan yang bisa jadi referensi kamu ketika ingin memilih jurusan teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi, terutama di adik kami yang masih berada di sekolah lanjutan tingkat pertama. Satu-satunya yang menjanjikan adalah teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Bahkan dari rumah pun Anda bisa bekerja.
Anda bekerja di perusahaan luar, katakanlah di negara Cina, Jepang, tetapi pekerjaan Anda dari rumah. Sangat luar biasa. Untuk itu, mari bergabung dengan teknik komputer dan jaringan. Nah, kalau Anda masih bingung di sekolah mana kami harus memilih, ayo mari bergabung di SMK Cinta Rakyat Pematang Siantar yang terletak di Jalan Melanton Siregar nomor 171 Pematang Siantar, Kelurahan Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara.